الإسلام ديني ومحمدا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. Gini loh, coba abang dengar. Sesungguhnya aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu memaksa aku. Kamu memaksa aku. Dengar ya? Aku jadi bodoh, sebenarnya kamu memaksa aku supaya kamu memuji aku. Aduh. Udah itu parah itu kesimpulannya. Bang, coba. Contoh Juma ngomong gini. Juma, ini suara Juma ya. Sesungguhnya hai Blebes dan kawan-kawan, aku jadi bodoh, kata Juma. Kamu memaksa aku supaya kamu menghargai aku, kata Juma. Ini Juma ini kan ini susunan diksi dalam kalimat itu gitu, Bang. Juma ini. Gini. Aku ngejelasin lebih masuk akal. Gaya bahasanya, bro. Gaya bahasanya pahami, bro. Iya, udah paham. Sini, coba kan dia. Biasa, bro. Gini. Sungguh aku telah menjadi bodoh. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, bukan dia dipaksa oleh orang-orang. Bukan, Paulus memberikan penekanan bentuk superlatif. Lanjut. Sebenarnya aku harus kamu puji. Coba lanjut. Karena aku tidak berarti sedikit pun. Namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Paulus ngaku nyombongin dirinya, dia nggak pernah kalah terhadap rasul-rasul selain gue. Jadi kan gini. Jadi ini kan kompleks ini ya, dengar ya. Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, ya, tidak berarti. Bab cakap saya ini sampah, bro. Saya ini sampah. Walau memang saya akui saya rasul pilihan Tuhan. Nah, jadi gini, ini gaya bahasa Paulus memang melebihi dari semua murid-murid. Kalah semua murid. Karena memang dia tingkat pendidikannya tinggi, bro. Dia Rabi Yahudi, dia nggak main-main dia. Tinggi dia, gaya bahasa dia nggak sanggup kita. Ini butuh kajian tinggi nih. Saya katakan kalau Paulus itu berbicara, itu ahli teolog stres semua bisa, nggak mampu karena ini harus butuh IQ tinggi kita memahami kata-kata dia. Kalau di bawah rata-rata IQ kita memang sulit. Bukan sombong ya, bukan sombong. Kalau Anda membaca perkataan Paulus itu luar biasa itu. Ya itu nggak menjawab sama sekali. Abang itu kemana-mana coba meninggi Paulus dengan meninggikan Paulus yang dimana orang-orang yang membaca Paulus itu seolah-olah bodoh di mata Anda. Nah, sedangkan teks ayat yang berbicara seperti itu, Paulus bahkan bilang di dalam 1 Korintus berapa ya, jangan melampaui ada yang tertulis waktu blessing. Sedangkan Anda coba mentafsirkan ayat Paulus kemana-mana. Oke, gini lah, coba ini saya suarakan sebagai Anda dewakan, katakan saya Habib ya. Saya Habib, ini contoh teman muslim kan begitu. Bukan Anda Romo, Anda Romo aja, jangan Habib. Kalau saya Romo belum tentu Anda hargai. Saya bakal menghargai Romo. Saya langsung keturunan Muhammad aja ku hargai. Saya katakan saya keturunan Muhammad tahun lalu gini saya katakan. Anda sangat menghormati saya ya. Sebenarnya saya tidak perlu kalian hormati. Saya tidak ada apa-apa. Walau memang sebenarnya rasa hormat itu sebenarnya ada pada saya. Nah, kurang lebih gaya bahasa ini yang disampaikan di sini. Gaya bahasa itu. Makanya tidak mungkin satu bahasa pujian dan merendahkan secara bersamaan terjadi. Ada sesuatu makna yang tersirat di situ gitu loh. Di mana ketika digabungkan satu narasi pujian dengan satu lagi narasi kerendahan, itu ada makna yang tersirat. Jadi tidak seperti yang Anda bayangkan. Nah, kita memahami teks seperti itu, seperti yang Paulus inginkan. Jangan memahami yang tertulis. Saya baca sekali lagi ya. Iya, lanjut. Sungguh aku sebagai Habib telah menjadi bodoh. Ya. Tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji. Ya Paulus, gua puji-puji nanti. Kamu puji-puji, kamu cium tanganku. Dengar, kamu cium-cium tanganku kemana-mana aku pergi, kalian hormati sampai jilat-jilat tanganku, kamu puji-puji. Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, meskipun saya sebenarnya tidak berarti, artinya kita sama-sama manusia, sama-sama tercipta dari tanah.
Namun di dalam segala hal aku tidak kalah juga dengan rasul-rasul yang lain. Nah, asik Paulus Asik. luar biasa. Memang iya. Nggak mau Gila kalah dia. Paulus, dewa emang Paulus ini. Kita wajib memuji dia. Dia nggak kalah sama rasul-rasul. Coba. Dia juga. Memang iya. Dan kan para Habib pun ngomongnya seperti itu. Sebenarnya gini. Mana ada Habib Habib Mana ada gitu. Habib ngomong gitu? Ada banyak di TikTok lah. Iya silakan Bahasa, ya. kan? Bawakan aja, nggak ada kayak gitu. Coba ayat 12 ya. Segala sesuatu membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul yang telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda mujizat dan kuasa. Artinya gini, dia ini seorang pengajar menjelaskan bahwasanya ajaran dia itu berasal daripada Tuhan, tapi dia juga jangan disembah, artinya dimuliakan terlalu berlebihan. Walau memang posisi dia benar-benar seorang rasul, ada buktinya dengan mujizat dan tanda-tanda ajaib. Jadi dia sebenarnya bukan sedang menyombongkan diri, walau dia memang menyatakan yang sebenarnya seperti itu. Begitu. Kalau Ada kami ya, baca semua salah. kalau kami yang melihat dengan kacamata awam, ini orang kayaknya kurang perhatian, kurang mendapat apresiasi, lebih ke sana. Gitu ya. Tidak. Jadi kalau kita baca 1 Korintus ini sejarahnya ketika ada banyak pendapat Paulus tentang banyak sanggahan-sanggahan. Anda baca dari ayat sebelumnya bahwasanya ada di orang-orang Korintus yang menolak Paulus, ada beberapa menolak, ada yang menerima. Jadi Nah ini itu gara-gara penting ditolak panjang. itu Blessing, gara-gara ditolak itu, banyak. makanya dia minta, ya udah, ya gua tuh dipuji dong, gitu. Enggak, bukan. Oh, bukan Untuk gitu menolak ya? ini gini. Bukan. Jadi kan sama seperti contohnya, maaf ya, Ustadz Somad ditolak di kampung sini, ada yang suka, ada tidak suka, ada yang like, ada yang tidak suka, begitu kan? Nah, jadi- coba ketika Ustadz Abdul Somad ditolak, pernah nggak Ustadz Abdul Somad ngomong, sebenarnya nih saya ini harus dipuji, gitu? Pernah nggak? Jadi, ya contohnya Abdul Somad paling bilang, saya pernah di Kairo, kuliah di sana, gitu paling dia bilang. Nah pas gitu, pas bilang itu saya pernah di Kairo, saya pernah di Aljazair, saya tuh harus dipuji, pernah nggak gitu? Ya secara tidak langsung kan niatnya dipuji itu. Nggak pernah berarti ya, nggak pernah. Ya bukan nggak pernah. Jadi intinya kurang lebih gaya bahasanya seperti itu gitu aja. Gini loh. Gaya bahasanya seperti apa? Apa namanya? Kesimpulan dong. Gaya bahasanya seperti Ya kesimpulannya gaya bahasa Paulus itu menjabarkan sesuatu itu secara luas dia. Dia tidak contohnya memaksakan mereka harus memuji dia terlalu berlebihan, dan juga jangan juga merendahkan dia. Dia juga ada di ayat lain juga dia marah juga gitu. Namanya manusia kan, dia manusia. berarti dia tuh minta dipuji tapi jangan dipuji berlebihan gitu ya. Bukan gini loh, memang jujur Apa tuh? Sebagai seorang seperti Rasul ini kan dia hanya hidup dari situ. Jadi kalau udah capek-capek lagi dihina lagi kan sakit juga dia kan gitu. Dia kan manusia. Gitu loh. Gitu. Iya, jadi wajar makanya dong. kalau kalian tuh ngehina terus sih, kapan mujinya gitu kan? bukan begitu. Bukan juga, Jadi, aduh, apa makanya tuh? Anda Salah mulu baca gua nih. Anda kalau baca ini semua 2 Korintus ini panjang ini loh. Jadi Udah. ayat ini Kami baca semua, Bang. Tadi siapa yang ngejelasin bahwasannya apa perikop-perikop ini yang buat kan kanon gereja kan? Ini berkesinambungan ini semua surat. Berkesinambungan. Sebenarnya ini nggak ada nomor-nomor ini. Nah, jadi ini dibuat penomoran kanon Alkitab. Jadi kalau ini berkesinambungan semua dia. Jadi rentetan ini kalau kita ikuti baru kita memahami maknanya gitu loh. Ya, jadi ini kan maksudnya itu jangan diambil satu dalil kan. Semua dibaca baru kita menyimpulkan sendiri kan gitu ya. Iya, betul. Nah, gitu. Nah, Itu dia. posisinya kami sudah menyimpulkan sendiri. Anda salah menyimpulkan itu ayat yang tadi aja Anda bilang baca tapi Anda kejebak tuh. Kejebak Iya dong. kan? Nggak ketemu kan sampai sekarang Gunung Sinai di mana malaikat berfirman? Siapa bilang nggak ketemu? Kan nggak mesti harus Gunung Sinai. Sepanjang itu kan sepanjang padang gurun sampai ke Gunung Sinai kan perjalanan orang Israel itu kan luas. Iya, cuma kan Stefanus Nggak mungkin ngomongnya lah. nggak sepanjang gunung Nggak- sampai ke nggak Gunung mungkin Sinai. lah. Ngomongnya kan nggak gitu. Stefanus kan bukan mengajar. Dia lagi disiksa. Ya spontan Iya. murid mendengar seperti itu. Murid mendengar seperti itu, dituliskan apa yang mereka dengar gitu loh. Iya, ini Apa yang kau dengar? antara malaikat yang berfirman di Gunung Sinai atau Stefanus yang sesat. Intinya itu aja. Tidak sesat, memang di memang malak Elohim semua. Saya udah bilang dari awal. Oh, Memang alhamdulillah. malaikat.
Sip. memang Nah, terus ini yang Paulus sekarang gimana jadinya? kenapa? Yang Paulus. kenapa? Paulus justru saya katakan dia salah satunya murid Yesus yang paling cerdas. Dia Nah, kalau menguasai. gitu, kenapa di kekristenan kok di gereja nggak ada yang muji-muji Paulus gitu? Nggak ada yang bikin lagu untuk Paulus, kenapa? Nggak perlu kan, dia bukan Tuhan. Loh, dia Kan minta ini dipuji. dibilang sebenarnya aku harus kamu puji. Puji ini bukan maksudnya, puji ini kan bisa menghargai juga. Menghargai bukan minta dipuji loh. Ada apa? Salah ketik LI, salah ketik ya. Harusnya sebenarnya aku harus kamu hargai gitu kan maksudnya ya. Anda boleh nggak memuji orang tua? Bukan menyembah loh. Boleh nggak memuji orang tua Anda? Nggak boleh kan, bukan Tuhan. Bukan menyembah, memuji. Oh, tadi gitu katanya, yang dipuji cuma Tuhan doang katanya. Anda terlalu terlalu Blessing. terlalu Anda. Tadi katanya ngapain dipuji, bukan Tuhan. Nah ya sekarang orang tua boleh dipuji atau enggak? Ya disembah maksud saya, bukan puji yang seperti apa. Puji Ya kan itu ada makanya banyak, kenapa nggak dibikin lagu puji-pujian untuk Paulus gitu loh. Bukan puji yang seperti itu maksudnya. Ini sebenarnya lebih Apa Bang menghargai. Blessing mau request besok aku tak bikin mahakarya pujian tentang Paulus? Insya Allah malam ini jadi kok. Bagus. Bisa, kita bisa bikin. Mau nggak? Paulus yang terbaik, murid Yesus yang paling bisa menjelaskan Yesus. Petrus, Halo bro. tidak ada apa-apanya. Halo Triwira. Ya, itu benar itu yang disampaikan oleh Bro Blessing itu. Nggak ada yang salah lah. Iya. Iya, benar Jadi kok. makanya kalau baca surat-surat Paulus itu, ya dia menggunakan gaya bahasa yang beda banget sih dengan murid-murid yang lain. Ya, seperti tadi udah dijelasin, saya paham betul karena yang saya pahami persis sama. Jadi dia sebenarnya tidak meninggikan diri, tapi justru dia merendahkan diri, merendahkan hatinya. Bukan untuk Iya sih, benar. meninggikan diri, tapi dia menggunakan kata-kata yang sebenarnya itu sesuai dengan apa adanya. Dia jujur Benar-benar. sebenarnya. Cuman kalau dia jujur terlalu keras, dia dianggap sombong, kan gitu. Makanya dia kasih dua kata yang ekstrim itu sehingga orang paham, oh berarti Rasul Paulus ini sebenarnya jujur, cuma dia tak mau. Misalnya, bisa nggak dia meninggikan diri? Secara logika bisa, karena dia pinter banget ya, anak buahnya Gamaliel itu, ya. Iya, Gurunya Triwira gue juga Gamaliel. sepakat gitu. Sebenarnya dia di sini sedang merendahkan diri gitu. Karena kan kita ya kalau mendengar ada orang minta dipuji itu kan jadinya rendah di mata kita. Itu pas. Bukan. Oh. Jadi gini, kalau kita punya gaya sendiri kan, kita mau menyampaikan sesuatu supaya orang misalnya, supaya orang tidak tersinggung, atau supaya orang langsung tahu, atau supaya orang kaget. Itu ada, kaget supaya sadar. Itu ada cara-caranya. Nah, Oh lagi kaget pas dia ngomong kayak gini. oh iya kan, misalnya contoh saya kencengin, saya tegasin ke Bro Kores kan kaget, oh, jangan gitu dong, kok kamu marah? Bukan, cuma saya tegasin, itu kan tujuan saya mengatakan seperti itu. Nah, Oh, lain kali juga ada gua- tujuannya. Iya, Iya, bagus. makanya Nanti ada gue akan gaya praktekkan bawah. ketika gue kaget, gue bilang aku harus kamu puji. Nah, gitu. Bukan begitu. Salah Dia terus, punya- ih. Begini, dia kan punya gaya bahasa khusus. Itu sudah dijelaskan oleh Kok nggak yang bener dan sih? itu kalau kita lihat surat-suratnya itu seperti itu surat-suratnya. Memang gaya bahasanya seperti itu. Jadi gaya bahasa itu Tapi namanya begini, gaya bro. bahasa apa ya? Dia Bro. tribal gitu. Gaya bahasanya seperti itu. Bro, kalau misalnya Paulus merendahkan dirinya, tapi jangan juga kali membodoh-bodohkan diri itu. Oh, makanya kan itu yang saya bilang sebenarnya. Ya itu sebenarnya kan dia melakukan itu. Gini, dia kan orangnya pintar. Itu pintar banget orang itu, Pak. Dia Rasul pintar, Paulus itu. pintar Nah, membuatnya pintar ya begini ya, pintarnya Paulus itu ya, pintar membuat Yesus jadi Tuhan. oh bukan. Jadi begini, bro, coba bro baca. tuh gini. Bro itu kalau saya lihat tuduhan terus, itu fitnah. Ya, Coba data kalau ada. bro pelajari Kisah para Rasul sebentar dulu saya 2:36. jelasin. Iya, saya kasih data jelasin. dulu, kisah 2:36. Iya, coba. sebentar saya mau jelasin kasih data. Kamu selalu begitu kok. Kalau dengan saya, kamu diam dulu lah. Ini Gitu loh. datanya ada Kalau loh. ditegasin kamu nggak diam gitu loh. Nanti dianggap aku marah. Ini datanya ada. Ini datanya ada, Tidak, bro. kamu diam dulu.